Hari Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024, Gramedia Matraman menjadi saksi lahirnya sebuah gagasan besar yang dituangkan dalam bentuk buku. Frans Meroga Panggabean, Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam Nasari, meluncurkan buku terbarunya berjudul The Prabowo Mind, The New Indonesia Economy 5.0 Manifesto. Buku ini mengupas konsep ekonomi kerakyatan berbasis koperasi untuk Indonesia yang lebih mandiri dan kuat. Acara peluncuran ini diawali dengan simbolis yang unik dan penuh makna. Sekelompok anak-anak menampilkan tarian tradisional sambil membawa sampul buku berukuran besar, yang kemudian diserahkan kepada Frans Panggabean di atas panggung. Momen tersebut tidak hanya menyoroti budaya dan semangat kebersamaan, tetapi juga menyimbolkan energi baru yang ingin diwujudkan melalui ekonomi koperasi. Dalam keynote speech-nya, Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Syamsul Bahri, menyampaikan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia harus kembali pada pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi yang memihak kepada rakyat. Menurut Syamsul, ide-ide dalam buku Frans sejalan dengan visi Prabowo yang ingin membangun ekonomi berbasis desa dan koperasi. Kita bisa bersama-sama membicarakan hal yang pokok bagi bangsa, terutama pasal 33, karena terus terang saja kalau Partai Gerindra itu Kanda Prof Laude selalu bicara pasal 33 merupakan pegangan bagi Partai Gerindra. Yang tadi Mas Frans saya rasa sudah mengupas tuntas ya, apa yang memang membaca pikiran daripada Pak Prabowo itu betul sekali. Kenapa kita kembali ke pasal 33 ini? Kan agak aneh ini pasalah. Ada di Undang-Undang Dasar, tapi kok tidak bisa. Nah ini yang harus kita lakukan, tapi saya percaya kalau banyak seperti Mas Frans. Dalam sambutannya, Frans Meroga Panggabean, yang juga memimpin Angkatan Muda Koperasi Indonesia, mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki visi untuk membesarkan koperasi di tanah air. Menurut Frans, koperasi dapat menjadi pilar ekonomi utama yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ekonomi rakyat. Kami telah diterima oleh Bapak Prabowo Subianto sewaktu akhir Januari 2024 ini. Kita melihat bahwa memang beliau mempunyai sebuah keinginan dan juga sebuah hasrat untuk membesarkan koperasi dan juga membuat koperasi menjadi pelaku ekonomi yang signifikan. Dapat kita lihat dalam pidato beliau juga sewaktu dalam masih rangkaian kampanye di Purwakarta, bahwa beliau mengatakan bahwa kami akan memperbesar koperasi di Indonesia. Di dalam visi misi kami juga bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami punya strategi, kami punya peta jalan, dan kami mengerti bagaimana melaksanakan itu. Ini kita aminkan, kita sambut dengan antusias, terutama kami, para generasi muda dari Angkatan Muda Koperasi Indonesia, bahwa kita ingin merubah dan juga mentransformasi koperasi ini menjadi pelaku ekonomi yang benar-benar memegang peranan penting. Kalau kita lihat sedikit flashback ke belakang, Pak Prabowo ini siapa? Pak Prabowo ini adalah anak dari Profesor Sumitra. Beliau juga adalah tokoh daripada ekonomi kerakyatan. Jadi memang darah ekonomi kerakyatan dan darah koperasi itu mengalir dalam tubuh Pak Prabowo. Dan juga jangan lupa, Pak Prabowo ini juga adalah cucu ataupun kakeknya Pak Prabowo adalah Bapak Margono Djoyo Hadikusumo. Beliau kita kenal juga sebagai salah satu anggota tim perumus BPU PKI. Berarti salah satu founding fathers negara kita, bangsa Indonesia. Jadi yang meletakkan dasar daripada juga ekonomi, dasar-dasar negara,
dasar-dasar konstitusi kita juga termasuk Bapak Margono ini. Jadi dalam arti di sini, memang sejak kita lihat dari awalnya Pak Prabowo yang akan segera dilantik kurang lebih 1 minggu lagi, tanggal 20 Oktober minggu depan, itu memang memiliki darah ekonomi kerakyatan yang sangat kental. Ini yang ingin kita gali dan juga kita berikan masukan-masukan ataupun ide-ide positif bagaimana untuk kedepannya ini ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UMKM itu akan menjadi tulang punggung dari perwujudan ekonomi Indonesia, terutama menuju Indonesia Emas 2045. Founder KSP Nasari, Sahala Panggabean, turut hadir dan memberikan apresiasi kepada generasi muda yang mulai mencintai koperasi sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Ia berharap koperasi bisa terus menjadi soko guru ekonomi nasional, terutama dalam pemerintahan yang akan datang. Saya bangga bahwa sudah generasi penerus, generasi muda sudah mencintai koperasi. Sebagaimana tadi yang diamanatkan bahwa Undang-Undang Dasar Pasal 33 adalah soko guru ekonomi Indonesia adalah koperasi. Saya sangat optimis sebagai founder daripada Nasari. Nasari itu Pak artinya peduli. Nasari adalah care. Itu arti Nasari. Itu bahasa Sangsekerta dapat nuli. Toba. Jadi saya tidak berpanjang lebar lagi. Terima kasih atas beda buku ini. Kiranya Koperasi Indonesia khususnya pemerintahan baru yang akan datang nanti, yang sangat sudah dijelaskan tadi oleh Pak Fransi dalam beda buku ini, kita songsong pemerintahan baru Bapak Prabowo Gibran menjadi koperasi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Terima kasih. Setelah peluncuran buku, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menampilkan sejumlah pembicara, termasuk Laude Masihu Kamaludin, Nadia Mulya, dan Angki Yudhistia. Diskusi ini mengeksplorasi pentingnya koperasi dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif dan memberdayakan masyarakat luas, terutama generasi muda. Dengan peluncuran buku ini, Frans Meroga Panggabean berharap agar ekonomi koperasi dapat menjadi arus utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah manifesto, tetapi juga panggilan bagi generasi muda untuk ikut serta dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Temukan gagasan dan visi baru untuk ekonomi Indonesia dalam The Prabowo Mind, The New Indonesia Economy 5.0 Manifesto. Kini tersedia di toko-toko buku terdekat.